Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, sahabat pembelajar. Kami dari peserta Latsar CPNS Pediklat Kumham Jawa Tengah tahun 2022, gelombang 3, angkatan 58, kelompok 4, akan melakukan benchmarking kepada sebuah instansi yang kami anggap sangat baik dalam pengimplementasian manajerial dan nilai-nilai Smart ASN, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, nama saya Randy Julio Siregar akan memandu podcast kegiatan hari ini. Saya nggak sendiri, saya ditemani dua orang sahabat saya yang akan menjadi narasumber. Yang pertama adalah Mbak Sofia Salma Rosanda dan Mbak Undar Tanti Nurhayati. Kabar baik Mbak berdua? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik Mas. Baik, kita mungkin langsung saja ya, karena kesepakatan kita tadi memilih Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi yang unggul dalam pencapaiannya menuju Smart ASN. Mungkin Mbak-Mbak bisa mendeskripsikan apa saja pengembangan-pengembangan tata laksana pada Kemenkumham yang dianggap menjadi nilai unggul jika dibandingkan dengan kementerian atau lembaga yang lain. Silahkan. Baik, izin menjawab Mas Randy. Jadi Kemenkumham ini terus melakukan pembenahan manajemen ASN menuju sistem merit, mengajukan rencana pengisian jabatan PIMT melalui manajemen talenta ASN yang dikecualikan dari seleksi terbuka dan kompetitif. Proses ini hanya dapat dilakukan oleh kementerian yang masuk dalam kategori sangat baik dalam penerapan sistem merit, sedangkan Kemenkumham ini masuk dalam kategori sangat baik. Izin untuk menambahkan penjelasan dari Mbak Undar. Jadi di tahun 2020 Kemenkumham itu berhasil meraih penghargaan dari Komisi ASN atas keberhasilan dalam menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN dengan predikat sangat baik. Nah, Kemenkumham ini berhasil menjadi pionir bagi kementerian lain dalam pelaksanaan sistem merit melalui manajemen talenta. Baik, mungkin ada lagi Mbak-Mbak berdua? Ada lagi dong Mas, Kemenkumham juga berhasil meraih penghargaan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 dari Ombudsman. Nah, selain itu, dalam upaya pencapaian Smart ASN, Kemenkumham juga telah mengeluarkan berbagai inovasi nih Mas Randy dan penonton podcast. Nah, di antaranya misalnya dalam bidang imigrasi, Kemenkumham itu menciptakan inovasi mengenai aplikasi M-Paspor. Kemudian dari kekayaan intelektual juga meluncurkan persetujuan otomatis mengenai pencatatan hak cipta. Nah, selain itu dari bidang AHU juga memiliki inovasi mengenai persyaratan perorangan, dan dari bidang pemasyarakatan juga terdapat inovasi yaitu mengganti kunjungan fisik bagi WBP dengan video call untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, keseluruhan inovasi ini itu memanfaatkan media digital. Baik, berarti kalimat pentingnya mungkin keunggulan Kemenkumham dalam melakukan inovasi-inovasi perbaikan, Mbak ya, sebagai upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Tapi mungkin dari unggulan tadi yang sudah dijelaskan ada evaluasi untuk peningkatan perbaikan kinerja layanan. Mungkin ada rekomendasi Mbak-Mbak terkait dengan evaluasi, silahkan. Iya, betul. Jadi pada beberapa waktu lalu itu Bapak Presiden Jokowi mengkritik Ditjen Imigrasi Kemenkumham karena menerima sejumlah keluhan terkait pemberian visa on arrival hingga kartu izin tinggal terbatas atau VITAS bagi warga asing yang mempunyai urusan pekerjaan atau bisnis hingga wisatawan. Nah, Pak Jokowi meminta Ditjen Imigrasi dirubah dan memperbaiki layanannya. Karena layanan urusan imigrasi ini masih memakai gaya yang lama, membuat Indonesia jadi sangat tidak menarik bagi para investor. Seperti itu, Mas Randy. Oh iya, Mas Randy, selain itu juga terdapat beberapa hal atau yang harus ditingkatkan lah gitu. Yaitu salah satunya mengenai sense of crisis di media. Jadi mungkin dapat dilihat juga saat ini tuh masih ada beberapa berita dengan nada-nada yang sedikit negatif mengenai Kemenkumham. Nah, hal ini sebenarnya bisa ditangani atau ditangkal dengan melaksanakan kontranarasi secara masif terhadap pemberitaan-pemberitaan yang kurang baik nih mengenai Kemenkumham, misalnya dengan memberikan kontranarasi yaitu pemberitaan-pemberitaan tentang prestasi, jenis-jenis pelayan Kemenkumham, dan sebagainya. Gitu Mas Randy. Baik, cukup menarik diskusi hari ini, banyak ide-ide yang akhirnya dikeluarkan oleh para narasumber. Tapi mungkin sebelum dilanjutkan, saya juga ikut tertarik untuk mengulik terkait dengan implementasi SPBE ya, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada kinerja internal maupun layanan publik di Kemenkumham.
yang menurut saya juga implementasi SPBE-nya juga sangat baik. Itu terbukti dengan keputusan Menpan RB nomor 1503 tahun 2021 terkait evaluasi SPBE pada kementerian, lembaga, dan Pemda tahun 2021 yang menempatkan Kemenkumham di peringkat 3 dari 34 kementerian dengan indeks SPBE 3,68 dengan predikat yang sangat baik. Kalau kemudian kita lihat katalog layanannya juga cukup banyak inovasi-inovasi yang diberikan oleh Kemenkumham sebagai penunjang layanan kinerja publik maupun layanan kinerja internal seperti Sipkumham pada penyusunan kebijakan hukum dan HAM, atau SDP sebagai penunjang database pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan, dan juga dgip.go.id ya sebagai penunjang kegiatan kekayaan intelektual. Tapi mungkin dari semua implementasi SPBE juga ada hal yang harus dievaluasi, ada ancaman, terutama dengan ancaman keamanan data, yang sekarang lagi booming, yang lagi aktual itu terkait dengan kasus Bjorka yang membobol data instansi dan data pejabat negara, nggak terlepas Kemenkumham juga kena. Jadi mungkin tindak lanjut efektifnya adalah peningkatan prasarana pendukung SPBE, yang kemudian adalah peningkatan kompetensi untuk staf, baik itu staf teknis, pemelihara sistem, peralatan komputer, maupun staf pemberi layanan. Yang paling penting yang ketiga adalah memastikan peningkatan literasi digital bagi seluruh pengguna internal SPBE, terutama mungkin terkait dengan digital safety ya, bagi pengguna SPBE untuk menjaga kerahasiaan password dan akun sistem mereka dan tidak menggunakan SPBE pada banyak device. Yang terakhir mungkin kesimpulan ya, saya minta salah satu narasumber untuk memberi kesimpulan, silahkan. Baik, izin untuk Mbak Unda dan Mas Randy, mungkin saya sedikit merangkum pembicaraan kita hari ini nih. Jadi, sebagaimana pemilihan kita sebagai instansi yang kita jadikan benchmarking, yaitu Kemenkumham. Jadi, Kemenkumham itu bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, dalam perjalanannya menuju pencapaian Smart ASN, Kemenkumham itu telah melakukan berbagai daya dan upaya yang nyata sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Namun demikian, dalam perjalanannya masih terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dan dikembangkan ke depannya. Misalnya mengenai perbaikan pelayanan, kemudian sense of krisis di media, dan sebagainya. Mungkin begitu Mas Randy hasil rangkuman saya. Baik, terima kasih Mbak Sofia sudah memberikan kesimpulan. Mbak Undar juga terima kasih. Mbak berdua sudah bersedia menjadi narasumber di hari ini. Terima kasih juga sahabat pembelajar telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.